ketemu lagi di Rachel Series by the F People. Dan kali ini aku mau menyapa seorang teman yang sudah aku kenal udah puluhan tahun sih. Jadi dulu memang kenalnya masih sebagai mahasiswa yang akan menikah. Karena sekitar 17 tahun yang lalu tuh kayaknya. Tapi sekarang sudah menjadi seorang perempuan yang hebat, aktif, berprestasi dan berkarya luar biasa. Dan hari ini menyempatkan waktu untuk hadir jadi tamunya Rachel Series by the F People, Dea Tunggaesti. Apa kabar, Dea? Halo, alhamdulillah baik. Eces, apa kabar? Baik, nih kita nih jauh di mata dekat di hati nih ya, karena kan kebetulan juga dekat di sosial media, karena bisa memantau dari sosial media kan jadinya. Dea, Itu ya. kalau aku lihat nih kegiatannya nih terakhir-terakhir ini tuh malahan semakin sibuk ya. Pandemi tidak bisa menghentikan langkah seorang perempuan aktif seperti Dea untuk terus berkarya nih kayaknya. Ceritain dong kesibukannya apa aja sih belakangan ini, Dea? Oke. By the way, tadi disebutnya 17 tahun. Wow, udah tua juga ya kita ya. Tapi berjiwa muda. Ya, pandemi ini memang mau nggak mau ya tetap harus melakukan banyak kegiatan. Just recently, sejak Desember tahun lalu, aku kan mulai ambil jabatan jadi PLT Sekjen di salah satu partai. Jadi ya udah menjalani tugas kesekjenan yang luar biasa. Kita harus memperkuat struktur di daerah. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang tahun ini sih kita mengutamakan di Jawa dulu. Jadi kita datengin, kita melihat benar nggak sih kesiapan mereka, karena kan waktu untuk pemilu 2024 kan juga sudah semakin dekat. Jadi kita harus benar-benar mengecek nih, kalau di survei bilangnya kita berapa persen gitu kan, tapi kan kita harus lihat di lapangannya, apakah benar survei yang disampaikan di media-media itu di kenyataannya di lapangannya, apakah mereka sudah benar sesiap itu apa belum gitu. Jadi ya mau nggak mau, walaupun pandemi, ya tetap dengan prokes yang ketat ya, jaga jarak, terus kita nggak pernah bisa mengumpulkan orang dari lebih dari 30 orang, tapi paling nggak kita mengecek sendiri, kita turun ke lapangan sendiri. Jadi ya itulah kesibukan lately begitu. Ini luar biasa nih ya, perempuan yang karena kan gini, biasanya kan kita kalau ngeliat orang cuma dari sosial media ya kan kelihatannya tuh semuanya cakep gitu ya, sempurna gitu ya, kece. Karena penuh dengan filter kan, namanya juga sosial media kan. Yang disajikan yang kece-kece aja. Tapi ini turun, banjir turun ya kan, memberikan bantuan gitu. Terus tadi Dea bilang bahwa kita harus ngecek bahwa datanya tuh benar gitu ya, nggak cuma on the paper bahwa mereka ya, tapi benar-benar disurvei dan ngecek sendiri gitu. Itu kan ya kalau bisa dibilang mungkin aktivitasnya beda banget sama beberapa tahun aktivitas Dea terakhir ya. Yang aku tahu kan Dea punya law firm sendiri, terus sebagai pengajar di universitas gitu. Itu beda banget tuh, gimana Dea adaptasinya, Dea? Adaptasinya barangkali ini sekarang harus lebih belajar pidato jadi orator gitu, jadi motivator. Nah, mungkin harus belajar dari HS juga nih gitu. Karena kalau dulu kan kita fight di pengadilan ya exactly membela apa yang kepentingan klien kan, so terserah deh orang lain mau terimanya apa, yang penting kan saya memperjuangkan hak klien saya. Jadi ini agak berbeda nih. Itu sih tantangan yang masih jadi challenging buat aku. Tapi selain daripada itu, kalau aktivitas turun ke lapangan, memang dari dulu lumayan sering involved di beberapa kegiatan sosial kan, misalnya di Lions Club gitu kan. Jadi ya seminggu sekali bahkan gitu sih ada sih, pasti tetap turun ke lapangannya. Selama pandemi juga kita juga tetap melakukan baksos. Jadi ya kalau tadi diceritain Eces banjir-banjiran, it's actually bukan yang baru sih, cuman baru aja kali ini diposting. Betul ya. Jadi maksudnya yang kita sajikan di sosial media itu sebetulnya cuma a glimpse yang mau kita orang lihat, betul ya Dea ya. Jadi jangan don't judge a book by its cover. Iya, karena sekarang agak begini nih,
once join di politics tuh banyak orang yang bilang, loh orang-orang itu bahkan yang tidak dilakukan aja mencoba mencitrakan bahwa dia melakukan hal tersebut dengan posting-postingan tertentu gitu. Nah kalau kita partai politik harus begitu mikirnya. Jadi apalagi kalau emang kalian melakukan beneran gitu, ya harus benar-benar diposting, utilize it gitu. Jadi ini lagi belajar juga nih tentang apa yang sebaiknya diposting dan tidak. Karena hidup belajar terus. Nah ini kan perempuan yang nggak pernah berhenti belajar ya kan. Karena aku tahu banget dia juga orang yang suka banget belajar. Ada tuh perempuan yang suka banget belajar. Nah ini belajar lagi hal yang baru. Apa nih yang kalau sekarang kalau kita ngelihat dari apa namanya prestasi, dia tuh sekolahnya udah tinggi banget juga gitu. Tapi begitu turun langsung bergabung di dalam politik yang sebenarnya nih, apa sih yang perlu dipelajari? Apa sih yang perempuan tuh perlu memperlengkapi diri lagi deh ya? Sekarang sih aku merasa semua perempuan pasti akan bring something lah into politics gitu. Karena ya yang dipelajari akan tentu banyak ya, cara kita beradaptasi dengan orang juga akan berbeda-beda. Karena kalau di politics itu kita akan ketemu dari kepala pemerintahan bahkan sampai ke konstituen kita yang sometimes sangat beraneka ragam gitu kan tingkatannya. Jadi ya mungkin belajar beradaptasi, belajar update sama kegiatan atau berita-berita itu udah pasti, karena itu paling mudah menjadi pembuka suatu conversation gitu ya. Bahkan belajar lagu-lagu daerah atau lagu yang lagi hits lah gitu, walaupun itu bahasa Jawa lah, bahasa apa gitu. Jadi ya seru sih tantangannya itu. Tapi aku kalau boleh share, pengen banget ngajakin semua teman-teman di sini. Banyak orang berpendapat join ke politik tuh ngapain sih gitu ya, itu kan dunia banyak orang bilang itu dekat sama dunia gaib lah gitu, karena itu aneh-aneh aja, nggak make sense segala macam, itu penuh dengan kotoran lah apa gitu ya. Well, satu hal sih yang aku pengen share sama teman-teman Rachel series nih di sini gitu, bahwa kalau kita tetap diam aja, kita tidak bertindak apa-apa gitu, kita hanya melihat bahwa orang doing money politics, terus membeli kekuasaan segala macam, ya nggak akan pernah berubah gitu. Jadi ya memang kita harus bahasa kita nih di partai politik saya mewakafkan diri gitu, mewakafkan waktu, karena pasti apa kita nih rata-rata anak muda di usia produktif kan harusnya produktif cari uang gitu, tapi kalau kita di politik nih memang kita wakaf waktu, pendapatannya tentu tidak seproduktif seharusnya gitu, tapi kita mencoba doing something gitu. Jadi kita nggak boleh cuma diam aja melihat kekacauan, dan kita investing sesuatu kekacauan buat anak-anak kita nantinya gitu. Jadi ya siapapun itu, saya yakin pasti akan membawa warna baru di politik gitu, kalau memang kita berniat, kita mau ngebenerin nih negara kita nih, kita nggak mau berhenti di lingkaran setan yang terus-terus bermain dengan money politics, ya kita harus turun dan kita harus join di politik. Jadi itu memang jadi motivasi Dea ya, karena terakhir kali aku ketemu Dea nih ya, kita tuh ngobrol pada saat itu Dea masih punya cita-cita tuh, kira-kira 2 tahun lalu deh kalau nggak salah itu Dea ya. Dia masih bercita-cita untuk memang punya cita-cita untuk masuk ke politik, dan 2 tahun kemudian sekarang sudah masuk gitu ya. Jadi emang kalau aku lihat mungkin dia tuh emang punya timeline di hidup ya. Maksudnya emang punya plan gitu, plan ini bener nggak sih kayak gitu? Well, ya mungkin ini jalan Tuhan juga ya. Tiba-tiba aku dipertemukan sama teman-teman yang ada at the same position gitu, bingung bahwa kita tahu harus melakukan sesuatu, kita harus join di politik untuk membuat suatu keputusan itu. Apapun itu, mau mencerdaskan bangsa, mau mensejahterakan orang lain, itu kan harus diambil dari keputusan politik. Artinya kita harus duduk di pemerintahan. Nah, di saat kegalauan itu gitu, tiba-tiba tuh banyak sekali teman-teman dekat yang sharing gitu loh, mereka itu ada di posisi yang sama gitu. Akhirnya kita jadi memberanikan diri join bersama-sama, dan ya alhamdulillah sih seneng banget akhirnya, oh ternyata begini dengan segala struggle-nya juga gitu, tetapi menikmati, dan kita tahu kita sedang melakukan sesuatu hal yang ya buat kami adalah suatu perubahan pola hidup yang besar ya gitu. Dan again, ini adalah wakaf waktu, kita tidak mencari uang di sini, karena pasti kalau kita cari uang bukan ini jalannya gitu ya, kita akan bisa lebih produktif doing something else gitu. Cuman ya here we are. Wah luar biasa, memang aku berdoa supaya bisa berkontribusi banyak ya. Emang banyak yang mesti dikorbankan, termasuk kayak waktu tadi, cara hidup ya kan, beradaptasi lagi gitu. Tapi kita perlu memang punya orang-orang yang
berada di situ untuk bisa menyuarakan apa yang baik ya, dan apa yang benar bukan apa yang baik ya Dea. Setuju banget. Iya. Nah, sebetulnya kan program ini tuh aku buat karena terutama dan aku pengen banget menginterview orang-orang yang perempuan-perempuan yang aktif dan nggak cuma perempuan dan laki-laki yang aktif supaya bisa menginspirasi orang lain. Cuman kadang-kadang nih kita-kita yang aktif ini suka mengorbankan diri sendiri. Ya kan, maksudnya kita pikir kalau pengalaman aku pribadi nih deh ya, kita pikir oh pandemi, oh semuanya harus di rumah. Ternyata begitu di rumah aja itu nggak bikin kita jadi punya waktu kok. Bener nggak deh ya, waktu pandemi gimana? Apakah waktunya lebih banyak? Enggak juga, bener-bener banget. Justru kalau Zoom meeting itu kan nggak pakai, sorry ya, ini waktunya sudah mau habis, saya ada next lagi kan. Apalagi pada waktu awal-awal itu sepertinya agak kurang polite ya dengan begitu gitu. Kalau sekarang sih memang udah kayaknya sudah biasa gitu ya, bahwa oke, Zoom meeting ini 1 jam ya, harus kelar 1 jam gitu kan. Waktu di awal-awal kan nggak begitu kan, kita kalau orang masih ngomong, well kita nggak enak untuk cut off gitu. Jadi akhirnya meeting tuh benar-benar dari pagi bangun tidur sampai malam gitu. Sometimes makan aja kita nggak sempet gitu. Jadi beneran sih dari segi waktu, karena orang semua panik ya di awal nih gimana, kemudian kita harus bikin ritme kerja yang baru, jadi ya begitu. Belum anak-anak sekolah ya nggak sih, anak-anak sekolah yang nanya ini gimana sambungan internetnya, kemudian cara mengerjakan tugas, kan mereka tidak terbiasa ya untuk tidak face to face dengan gurunya, jadi ya well seru. Nah pertanyaannya nih, temanya FPeople tahun ini merayakan ulang tahun yang keempat adalah May the Force be with you kan, kekuatannya selalu ada. Tapi kalau pengen tahu nih, pengen kepo, kekuatannya Dea tuh apa sih? What is your force untuk sampai ke titik ini menjalani gaya hidup yang baru, the new normal itu apa nih dari Dea yang bisa dibagiin? Oh oke. Sebelumnya selamat ulang tahun yang keempat buat FPeople. Aduh keren banget ya terus. Semoga semakin hit star dan dikenal banyak orang. Kekuatannya aku apa ya? Maybe aku nggak tahu sih. Yang pasti terus berdoa dan bersyukur. Segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya. Tuhan nggak akan mengizinkan sesuatu kejadian dalam hidup kita kalau without His blessing gitu. Jadi ya. Jadi sebenarnya aku tuh makanya bingung kalau ditanya menginspirasi, aku tuh nggak punya aku harus begini harus begitu gitu, nggak ada. Just ya udah pasrah aja gitu, Tuhan pakai aku jadi apa ya aku jalanin aja day by day, sebenarnya itu sih. Jadi mungkin kekuatannya berserah dan pasrah. Apapun itu jelek atau buruk, bahwa ini barangkali ya Tuhan harus memberikan jalan, ini harus dilaluin, jadi ya gitu aja. Iya benar-benar pasrah itu emang jadi kata kunci. Cuma nih kadang-kadang kita kan perempuan suka tahu ya, kita aduh gue burn out nih. Tanda-tandanya nih, gejala-gejalanya kalau misalnya dia udah burn out tuh biasanya gimana dan gimana cara ngatasinnya? Aku tuh lumayan cengang ya, Ces. Jadi aku kalau udah nggak kuat terhadap sesuatu gitu ya, aku lampiasin aja, aku bisa nangis gitu. Habis nangis ya udah, aku merasa jauh lebih lega. Atau sometimes, well ini mungkin buat banyak orang nothing gitu ya, tapi buat aku, sometimes aku tuh nonton film. Jadi selama nonton film yang agak berat dan sangat fokus gitu, jadi kan aku tidak mikirin nih dunia untuk sementara, aku fokus terhadap film. Itu buat aku juga sangat nolong gitu. Sama apa ya, makan makanan manis itu membantu banget tuh, aku langsung happy gitu. Iya benar-benar. Yang penting tuh kita tahu diri sendiri kan. Jadi kalau aduh gue udah burnout nih. Jadi stop sejenak ya kan. Terus either itu nonton kayak mau nangis kayak mau apa. Yang penting tahu cara untuk merawat diri kan. Self care sama self love gitu. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir, definisi self love tuh buat Dea tuh seperti apa sih? Yang menurut aku memang segala sesuatu itu harus dimulai dari self love dulu ya. Kalau orang tidak sayang sama dirinya, akan susah dia menimbulkan rasa empati terhadap orang lain, apalagi mencintai orang lain. Jadi ya memang nomor satu, saya rasa kuncinya harus sayang dulu sama diri sendiri. Ya nggak banyak sih yang aku bisa ngomong, karena itu tadi ya, Ces, aku bukan orang yang punya target, terus punya
apa ya, metode khusus gitu ya. bayangan atau apa. Iya, aku benar-benar bahwa ya mungkin selama perjalanan hidup sudah banyak yang dilewatin gitu, bahwa kuncinya kayaknya selama ini, selama kita berpegang gitu bahwa ini adalah segala sesuatu tuh Tuhan izinkan kejadian, makanya ya udah jalanin dengan ikhlas dan always do your best gitu, karena once you don't do your best gitu pasti nanti nyesel sendiri, kemudian ya itu tadi self love-nya jadi hilang. Makanya sebenarnya kita dalam melakukan segala sesuatu tuh harus all out, harus do your best tuh sebenarnya buat self love diri kita sendiri gitu, karena kita puas apapun hasilnya, kita sudah memberikan yang terbaik gitu. Iya. Duh, thank you banget. Tuh kayak fulfill, recharge lagi energi. Karena sebagai orang yang ini nih apa namanya extrovert, energi aku tuh dapetnya dari ngobrol dari orang nih, sama orang kayak seperti ini nih. Thank you banget loh Dea. Semoga Dea sukses selalu dan apapun yang diperbuat berhasil, bisa jadi inspirasi terus dan sehat terus pastinya. Amin. Doa yang sama buat Eces. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.